tempat ini mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Katakan mengalirlah. Amin Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan pada pagi hari Bapa. Penuhi hati kami Tuhan. Di tempat ini mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Katakan mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Bapa. Kuasa Roh Kudus mengalir penuh hati kami Tuhan. Di tempat ini mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkanku. Katakan mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Kami tahu Kau sudah hadir di Tuhan. Engkau sudah hadir di tengah kami Bapa. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita sembah Tuhan, kita agungkan namanya, sebab Dia layak ditinggikan. Kuasa mengalir di sini. Kuasa pulihkan. Hadirat-Mu yang menyembuhkan. Mengalir kuasa Roh Tuhan, mengalir kuasa Roh Tuhan. Hadirat curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, curahkanlah Yesus Tuhan. Terima kasih. Kau yang layak disembah, Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Kau Raja, Kau yang bertakhta atas pujian kami Tuhan. Biar hati kami Bapa tertuju, terpaut hanya kepadamu Tuhan. Biar hati kami Tuhan, hati kami tertuju, terarah, tertuju kepadamu Tuhan. Engkau baik Bapa yang Allah yang
Kami membuka hati kami lebih lagi Tuhan. Kami membuka hati kami Bapa. Kami izinkan roh-Mu yang bekerja Tuhan. Biar roh-Mu Tuhan yang tak terbatas boleh bekerja atas kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur Bapa, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau sudah hadir di tengah kami Tuhan. Bapa, sebentar lagi Tuhan, kami sama-sama mendengar firman-Mu Tuhan. Satu hal yang kami pahami Bapa, bahwa firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami tahu Tuhan, firman-Mu akan mengerjakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan, membuka hati kami Tuhan, bahkan memberikan hati yang terbaik Tuhan, seperti tanah subur di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tahu Bapa, ketika benih firman-Mu disampaikan, maka firman-Mu boleh jatuh di hati kami, di tanah yang subur Tuhan, bukan di tanah bebatuan, bukan di tanah pinggiran. Kami tahu Tuhan, iblis tidak senang kami mendengar firman-Mu Tuhan. Iblis akan selalu bekerja. Dan kami tahu Tuhan, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya, tipu muslihat iblis selalu Tuhan dilancarkan atas kehidupan kami Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, ada roh-Mu, ada pedang ilahi dalam kehidupan kami Bapa. Berkati semua kami yang hadir Tuhan. Tempat ini, ruangan ini kami serahkan semuanya ke dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi pekerjaan kita, apapun menjadi pelayanan dalam kehidupan kita, saya percaya bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu. Amin. Bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu bisa beribadah tempat ini, bisa melayani bahkan di tempat ini. Itu semua karena kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, pasti itu kehendak Tuhan. Biasanya Bapak Ibu minggu pertama yang melayani pekerjaan firman Tuhan biasanya Bapak Gembala. Berhubungan di minggu ini Bapak Gembala lagi kurang sehat ya. Dan akhirnya saya membawa firman Tuhan. Bagi saya siapapun yang membawa firman Tuhan itu enggak penting Bapak Ibu. Yang penting firman Tuhannya. Amin. Firman Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan seperti pelita Bapak Ibu. Matius mengatakan nama pelita itu sorotannya enggak terlalu panjang Bapak Ibu, tapi dekat Bapak Ibu. Kalau senter mungkin jarak jauh, kalau pelita itu seperti hal kayak orang tuh kalau menuntun orang lain ya, itu harus dekat Bapak Ibu. Minimal mungkin setengah meter bahkan 1 meter. Tapi pelita itu walaupun pelan Bapak Ibu, pasti dalam kehidupan sampai pada akhirnya. Bahkan firman Tuhan gambarkan ada orang yang mungkin sekeras batu karang sekalipun ya, firman Tuhan lawannya bukan api Bapak Ibu, ternyata air. Ya kan, lama-lama batu keras yang keras apapun akhirnya akan pecah juga pada akhirnya. Artinya apa Bapak Ibu? Firman Tuhan itu memang semua bisa digunakan, tapi ada hal tertentu yang harus kita pahami. Firman Tuhan itu kayak khusus untuk Bapak Ibu dan juga untuk saya itu sendiri. Bayangin kalau misalkan api lawan batu nggak akan kebakar, nggak akan hancur Bapak Ibu. Nah, di tema kita di bulan ini the impact of power Bapak Ibu. Ada dampak, ada juga kuasa. Saya percaya dalam kehidupan kita seperti halnya musik bisa menghasilkan suara, ya pasti ada orang yang memainkan alat musik. Tidak mungkin alat musik tidak menghasilkan sebuah suara yang begitu indah atau menarik bagi kita kalau nggak ada pemerannya. Sama dengan dampak atau kuasa. Kita nggak hanya mengejar kuasanya, kita hanya tidak mengejar dampaknya dalam kehidupan kita, tapi sumbernya Bapak Ibu. Amin. Kita belajar untuk mengejar sumbernya. Kalau kita mengejar sumbernya artinya berkat, ya kan? Keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis itu hanya bonus Bapak Ibu.
Saya selalu senang dengan pernyataan Musa, ya. Tuhan, kalau engkau enggak berjalan di sampingku, aku enggak akan pindah kemahku. Ini Musa, Bapak Ibu. Kita baca Musa, penyertaan Tuhan itu sungguh nyata, Bapak Ibu. Mulai dari 10 ketulah, mulai menyeberangi laut mati, laut Tebrau, sampai dengan tiang awan dan tiang api. Apa sih yang enggak? Tapi Musa pengen Tuhan itu yang berjalan di sampingnya. Nama berjalan bersamping itu berbarengan, Bapak Ibu. Artinya apa? Kita nggak akan selamanya punya kuasa. Kita nggak akan selamanya berdampak bagi orang lain kalau kita nggak berjalan beriringan dengan Tuhan Yesus. Amin. Tema saya dibagi ke tema, ya, bahan Alkitab. Kita buka dulu dalam Daniel pasal yang ke-6, Bapak Ibu. Kita buka dalam Daniel pasal yang ke-6, kita mulai di ayat yang kedua, Bapak Ibu. Ayat pertama saja, ya. Daniel pasal yang ke-6 ayat pertama. Oke. Demikianlah firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Ayat yang kedua. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Ayat yang ketiga. Membawa mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Ayat yang keempat, maka Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Kemudian ayat yang kelima, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelainan atau sesuatu kesalahan padanya. Nah, sampai ayat yang kelima, Bapak Ibu. Saya percaya, Bapak, ketika kita membaca kitab Daniel, pasti mungkin dari sekolah minggu kita sudah memahami kisah tentang Daniel, ya. Bagaimana dia seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Tetapi di sini hal yang menarik, Bapak Ibu, ya. Saya percaya kita juga berada di, mungkin kata kasarnya kayak ada istilahnya mayoritas dan minoritas, walaupun saya tidak terus suka dengan kalimat tersebut. Nah, dan hal yang saya pahami di sini, kita ingat bahwa Daniel bukan berada di suatu daerahnya sendiri, Bapak Ibu. Ini berada di suatu pembuangan. Ini ketiga kalinya pemerintahan, ya, yang Daniel berada di sana. Yang pertama itu Raja Nebukadnezar, pasal pertama, dan terus anaknya Belshazzar, dan yang ketiga itu Darius. Artinya di 3 pemerintahan Daniel diakui oleh seorang raja, Bapak Ibu. Tetapi kita belajar di sini bagaimana seorang Daniel berada di suatu titik di mana dia harus diperhadapkan dengan suatu keadaan yang mungkin tidak enak dalam kehidupannya. Dan saya percaya, Bapak Ibu, Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita melalui situasi yang mungkin kita itu sulit, Bapak Ibu. Orang kalau berada di zona aman, ini bangsa Israel sendiri, pasti mereka lupa kepada Tuhan. Zona amannya kita itu masing-masing berbeda, Bapak Ibu. Saya nggak tahu zona amannya Bapak Ibu seperti apa. Zona aman ini berbicara tentang di mana seorang itu senang berada di posisi tersebut, Bapak Ibu. Gak mudah untuk dia bisa keluar dari posisi tersebut. Nah, kita lihat kisahnya Daniel, Bapak Ibu. Orang kalau misalkan berada dalam sebuah pemerintahan atau dalam sebuah, anggap kita Indonesia, ya kan, Pak Jokowi punya menterinya, ya.
Dan ingat, raja pengen mengangkat Daniel mewakili semuanya. Bapak Ibu, di sini kita mulai lihat, biasanya kalau orang sudah mendapat jabatan tertentu dalam kehidupannya, bahkan ya mendapat posisi tertentu, gak mudah bagi orang tersebut ya untuk dia tetap setia, Bapak Ibu. Orang hebat sekalipun biasa di posisi tertentu diuji. Kalau kita baca Daniel, banyak sih Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang berkesaksian, ada mereka yang memang luar biasa dipakai Tuhan, tapi kadang-kadang jatuh, kadang-kadang bangkit. Yang pasti Yesus ya yang gak ada jatuh bangkit ya, amin. Yang pasti Yesus gak ada jatuh bangkit dalam pelayanannya. Yang pertama, kalau kita baca tentang kisah Yusuf, nah ini luar biasa, ya kan? Maksudnya di jabatan tertinggi dia nggak jatuh, Bapak Ibu. Kalau Daud jelas, Bapak Ibu, jabatan tertinggi, merencanakan pembunuhan, bahkan melakukan dosa zina, ya. Bahkan dia menghitung jumlah pasukannya. Kita percaya bahwa Abraham bapak segala bangsa, bapak orang beriman. Tapi kita lihat Bapak Ibu pernah menyerahkan istrinya ke Abimelek, Bapak Ibu. Dia beli itu hilang adiknya demi bisa lolos dari zona amannya. Kita percaya bahwa Abraham bapak orang beriman, tapi perjalanannya itu jatuh bangun Bapak Ibu. Kalau Daniel, kita lihat bagaimana dia punya satu hal, Bapak Ibu. Kita lihat tuh Daniel pasal 1 ya. Ini yang penting kita pahami dalam kehidupan kita sebelum kita dipakai luar biasa atau kita punya impact, dampak dari kuasa. Kita lihat Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8 ya. Tolong multimedia tampilkan. Daniel pertama ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Nah, ini Bapak Ibu punya ketetapan di hadapan Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, mungkin kita mulai kata pengikut Bapak Ibu. Kita pengikutnya Tuhan. Sampai dengan kata-kata murid Bapak Ibu, ada murid. Terus kita katakan bukan hanya sekedar pendengar firman Tuhan, tapi pelaku. Kita sebagai anak-anak Tuhan, tapi bagi saya itu ketetapan itu tertinggi dari semuanya Bapak Ibu. Kalau kita sudah mempunyai ketetapan di hati kita, maaf Bapak Ibu, godaan apapun kita sudah punya ketetapan. Orang kalau sudah punya ketetapan, misalkan laut batasnya seperti ini, gak bisa diubah dengan tiba-tiba Bapak Ibu. Mau segoncang apapun dunia ini, Tuhan sudah menetapkan batas-batas dasarnya. Mau tsunami seperti di Aceh tahun 2004 atau 2005, sedahsyatnya tidak melebihi batas yang sudah Tuhan tetapkan. Kejadian satu cuma menceritakan Bapak, ya sudah ada batasnya. Maka Tuhan mau ketetapan hati kita di hadapan Tuhan. Kalaupun di atas sukanya sekali Yesus, tetap Yesus istilah kalimatnya. Ini Daniel punya Bapak Ibu. Tapi dalam menjalani ketetapannya, dan saya percaya Bapak, Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita. Apakah Bapak Ibu dan saya punya ketetapan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Ya. Kalau Anda dan saya tidak punya ketetapan sungguh di hadapan Tuhan, mudah digoyahkan Bapak Ibu. Mudah digoyahkan oleh persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak, tidak ada satupun kita di tempat ini kecil yang tidak punya masalah dalam kehidupannya. Benar ya? Semua kita punya masalah, tapi saya sangat setuju dengan Pak Pendeta siapa mengatakan, bukan masalahnya, tapi bagaimana kita menyikapi atau merespon masalah. Benar juga Bapak. Setiap hari kita diperhadapkan dengan masalah. Tapi masalah yang dihadapi oleh Daniel bukan masalah yang sepele Bapak Ibu. Masalah yang berhubungan dengan kehidupannya atau nyawanya itu sendiri. Nah, saya nggak tahu posisi Bapak Ibu seperti apa dalam kehidupannya. Tuhan bisa izinkan iblis bekerja. Ingat kisah Ayub, ya, mengizinkan iblis bekerja. Dan Tuhan juga mengizinkan orang-orang sekitar kita bekerja.
untuk bisa menjatuhkan kita. Bayangin Bapak Ibu, apakah kurang orang pintar yang ada di bawah pemerintahan Darius? Tapi kenapa harus Daniel, orang buangan, orang tawanan? Makanya saya pribadi Bapak Ibu, nggak takut siapapun yang berdiri atas pemerintahan kita. Mau orang nggak kenal sekalipun Kristus, itu nggak peduli Bapak Ibu. Saya nggak peduli. Semua itu adalah ketetapan Tuhan atas semuanya. Amin. Mau yang seperti apapun Bapak Ibu, fenomena terjadi, mau seperti apapun Bapak Ibu. Karena saya bergerak di bidang penyuluh tentang agama Bapak Ibu. Kita sering membahas tentang moderasi beragama, bagaimana istilah intoleran dan segala macam. Bahkan persoalan gereja, ibadah aja dilarang Bapak Ibu. Pembangunan, maaf, seperti pabrik-pabrik itu saya berkeliling di Bandung Bapak Ibu. Aduh baunya minta ampun, tapi masyarakat senang Bapak Ibu. Dalam radius 1 kilometer itu kalau musim hujan, baunya aduh. Ini namanya sampah pabrik Bapak Ibu. Tapi masyarakat senang. Ibadah yang enggak ada buat owner Bapak Ibu. Orang terbiasa melakukan yang salah Bapak Ibu. Kalau kita berbicara dengan mereka, wah enak banget Bapak Ibu, kita ikut seminar-seminar dengan mereka, kita bertanya dengan mereka. Dan yang nasionalisme ya. Tapi saya percaya Bapak, siapapun pemimpinnya, Tuhan kita pengen punya dampak, amin. Tuhan pengen kita berdampak bagi orang lain. Tapi dimulai dengan ketetapan hati. Orang tidak punya ketetapan hati Bapak Ibu, maaf sekalipun ya dalam kehidupannya, mau laki-laki atau perempuan, dia punya ketetapan hati, makanya Tuhan sangat benci Bapak Ibu ya. Kita punya kasih yang sama Tuhan berikan. Gak ada satupun orang yang pengen diduakan dalam kehidupannya. Tuhan itu sama Bapak Ibu. Orang kalau punya ketetapan hati, apapun yang terjadi, dia tetap pada ketetapan hatinya. Amin. Gak mudah bagi kita untuk Tuhan, aku tetap pada jalurnya Tuhan. Gak mudah Bapak Ibu. Selama kita gak mau meninggalkan zona amannya kita. Saya nggak tahu zona amannya Bapak Ibu. Saya juga punya zona aman saya sendiri Bapak Ibu. Ya, saya juga punya. Paulus katakan selama kita hidup dalam kemahnya kita ini, kita terus melakukan peperangan. Justru Paulus sekali mengatakan, justru dalam kelemahanku, kuasamu menjadi nyata. Semua kita punya zona aman masing-masing. Saya nggak tahu zona amannya Bapak Ibu yang tahu. Saya juga punya Bapak Ibu. Harus akui, ya, harus akui bahwa kita punya zona amannya tersendiri yang mungkin nggak mau Tuhan itu ganggu, yang nggak mau orang lain itu tahu. Dan zona aman ini biasa dibentuk dengan kebiasaan Bapak Ibu. Saya tahu bahwa Daniel tidak hanya satu pemerintahan, udah 2 pemerintahan orang yang menjabat raja. Dia tetap punya ketetapan hati. Dia tetap memilih. Nah bagaimana Bapak Ibu dan saya? Saya nggak tahu apa yang jadi ketetapan hati Bapak Ibu. Nggak mudah memang. Kadang kita punya pilihan A, dalam perjalanan waktu, kok kayaknya nggak benar ini. Seperti saya ngalami Bapak Ibu. Awalnya jadi pengen A, perjalanan waktu, kok gini ya. Bahkan jadi hamba Tuhan sekarang mikir, Tuhan gini ya gitu kadang-kadang. Kadang-kadang Bapak Ibu. Kok begini ya gitu kan. Apalagi waktu masih praktek seperti itu lagi itu. Pelayanannya aduh Tuhan kayak gini ya gitu. Kalau kita nggak punya ketetapan hati, maka berganti profesi lagi. Gak ada habis-habisnya Bapak Ibu. Bahkan setelah pejabat sekalipun, maaf Bapak Ibu, ternyata hanya melayani rakyat sama aja kan. Saya melayani istilah jemaat. Presiden juga melayani rakyat, cuman posisinya ya.
Dan saya percaya dalam kehidupan kita, kalau kita nggak punya hati yang kuat atau ketetapan hati dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam sekolah, kita mudah bimbang Bapak Ibu. Jangankan istilah punya ketetapan, ya, ditawar dengan suatu hal yang lebih lagi, mungkin kita bisa istilah kepincut bahasanya, bisa istilah menyeleweng Bapak Ibu. Tapi saya percaya Bapak Ibu, Alkitab sangat menegaskan, selama orang itu bertobat baik ke jalan Tuhan, pasti Tuhan punya rencana yang indah, amin. Makanya saya bilang adil Alkitab. Dia menceritakan orang yang luar biasa dengan tidak satu kekurangan apapun dalam kehidupannya, istilahnya sempurna dalam pekerjaannya. Tapi Alkitab juga mencatat orang yang jatuh bangun, yang kita jadi contoh, kayak Daud kan, jadi contoh, kayak Abraham. Kalau Bapak Ibu baca kisahnya, nggak benar juga hidupnya Bapak Ibu. Sarah cuman ngomong ambillah sisa Hagar, mungkin dia bisa mewari keturunanmu. Mau dia lakukan sama Abraham. Apakah itu orang beriman? Apakah itu disebut orang beriman? Tapi bagaimana perjalanannya Bapak Ibu, akhir kehidupannya. Saya selalu senang Bapak Ibu kalau lihat orang itu contoh dari akhir perjalanannya. Yesus akhir perjalanannya luar biasa, ya kan? Daniel juga luar biasa. Dikatakan apapun yang dicari kesalahan, nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya tidak punya kesalahan, jangan takut orang cari kesalahan kita, amin. Apapun yang orang tuduhkan kepada kita, selama kita hidup dalam kebenaran, jangan takut Bapak Ibu. Gak perlu takut, selama kita benar ya. Kalau salah ya jangan ngeyel lah ya, ketahuan pada akhirnya. Selama kita benar, kita berani bertindak. Paulus tahu Bapak Ibu aturan-aturan yang harus dia lalui. Kalau Bapak Ibu kisah tentang kehidupan anak murid Tuhan Yesus, salah satunya Paulus yang paling punya banyak cara untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapinya. Tuhan pakai kehidupan kita sesuai dengan kapasitas kita. Bapak Ibu yang setia dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam apapun, semua Tuhan tuh pakai kapasitas dalamnya. Tuhan tidak maksa Petrus seperti Paulus, Paulus seperti Petrus. Iya Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang Paulus, itu orang bukan hanya luar biasa Bapak Ibu, tapi orang yang berani mempertanggungjawabkan jawaban imannya di atas hadapan umum. Awal-awal saya kalau disuruh praktek penginjilan Bapak Ibu, saya takut banget Bapak Ibu. Takut saya. Padahal kalau Jawa Tengah itu memang sangat-sangat saya suka Bapak Ibu. Orang-orangnya seperti apa, ya masyarakat secara umumnya maksudnya ya. Saya ketika sering nginjil, wah ada di kampus kita didoakan, wah kita punya api yang luar biasa Bapak Ibu. Mau benteng, mau pertahanan apapun kita kalahkan. Pas dekat orang Bapak Ibu, butuh berjam-jam cuman menyampaikan Kristus gitu. Kenapa? Takut Bapak Ibu. Takut masa depan, takut di penjara dan lain sebagainya. Padahal di kampus, didoakan, pokoknya bahkan kita bangku tuh mau dilempar rasanya saking kerap, saking pengen beraninya. Pas di lapangan Bapak Ibu, takut hanya masalah hidup. Ini yang dihadapi Daniel antara hidup dan mati Bapak Ibu. Nah kita lanjut Bapak Ibu ayatnya. Selanjut di ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Nah Bapak Ibu ini gampang ya. Dalam pekerjaan, dalam pemerintahan tidak didapatkan satu apapun kesalahan tentang Daniel. Ini luar biasa Bapak Ibu. Orang yang luar biasa dicari pun dakwaan atau kesalahannya. Kalau dia memang dalam ketetapan, nggak akan mudah bagi musuh untuk menemukannya. Ternyata ada celahnya bagi mereka untuk nanti Daniel bisa dipersalahkan.
Karena orang Media dan Persia ketika hukum, ketika aturan disampaikan oleh raja, nanti Bapak Ibu bisa baca di bawahnya, tidak boleh diubah Bapak Ibu. Makanya kisahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego juga sama. Mereka harus dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala karena mereka tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Gak mudah bagi orang untuk istilahnya punya ketetapan hatinya. Kalau kita baca selanjutnya, Daniel tetap melakukan hal yang perlu dilakukan. Bapak Ibu kalau bayangin kalau misalkan pemerintahan kita mengeluarkan suatu statement seperti ini, dan hukumnya tidak bisa diubah. Dan hukumnya bukan bisa kayak undang-undang bisa diamandemen, bisa direvisi, semakin dapat kata-kata yang lebih tepat istilahnya gitu kan. Tiap tahun undang-undang direvisi, pusing juga bacanya. Nah, ini hukumnya tidak bisa diubah oleh siapapun. Ini luar biasanya Daniel Bapak Ibu. Makanya penting ketetapan hati kita di hadapan Tuhan. Batas-batasnya kita harus punya batasan dalam kehidupan kita. Orang yang mampu buat batasan dalam kehidupannya, maaf Bapak Ibu, hidupnya setidaknya walaupun seperti Daniel diancam, dicari-cari kesalahan, tetap pada akhirnya menang. Kalau kita salah ya jangan, tetap ketahuan. Sebelum kita jauh melangkah melihat ketetapan hati, kita belajar Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita belajar untuk berserah atau berharap sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ini yang pertama yang harus kita pahami, kita harus belajar untuk berserah penuh. Orang kalau berserah penuh kepada Tuhan, yaitu punya ketetapan hati yang teguh di hadapan Tuhan. Kalau orang sudah punya ketetapan teguh dari Tuhan, itu biasa setia dalam perkara apapun yang Tuhan percayakan. Semua kita dipercayakan perkara Bapak Ibu. Bapak Gembala sampaikan ada 5, 2, dan 1. 5 dikembangkan jadi 10. 2 dikembangkan jadi 4. Dan saya pahami kalimat ini Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu dan saya tidak dipercayakan uang yang semikian rupa melimpah, artinya kapasitas Bapak Ibu dan saya belum bisa mengelola hal tersebut. Kalau Bapak Ibu cuma punya gaji sekian, artinya itulah kapasitas Bapak Ibu dan juga saya. Kan tidak mungkin kan Bapak memberikan pisau kepada anaknya yang masih kecil. Benar, seorang ibu yang baik ya, memberikan suatu barang yang berharga kepada anaknya, tahu anaknya tidak bisa menggunakan sama dengan hal tersebut. Dan dia sudah mengalami 2 proses yang gak enak dalam kehidupannya dengan pemerintahan yang tidak mengenal Tuhan. Tapi bagaimana seorang raja Bapak Ibu yang tidak mengenal Tuhan, nanti mengenal Tuhan secara luar biasa. Ini bukan pertama kalinya, dia sebelum juga sama. Orang harus menyembah Allahnya Daniel, ya. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari dapur perapian, raja ubah titahnya. Orang tuh wajib menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sama Tuhan tempatkan kita di lingkungan di mana kita tempat tinggal. Tuhan pengen orang kenal Allah oleh kehidupan kita. Tuhan pengen, makanya Bapak Ibu, Tuhan itu punya batas waktu dalam dunia ini. Yesus 35 tahun ya dianggap berada dalam dunia ini, punya batasnya. Kita juga punya batasan umur, amin. Semua yang kelihatan cantik, ganteng itu akan membusuk Bapak Ibu. Gak ada. Semua yang kita lihat gagah, perkasa seperti ini membusuk pada akhirnya. Karena itu wajib Bapak Ibu. Kalau dunia mengatakan mati 1 tumbuh 1000. Artinya apa? Kita wajib ke arah sana Bapak Ibu. Itu tidak perlu dipikirkan. Menjadi itu ada pasti Bapak Ibu. Makanya saya selalu katakan hidup kita itu dari A, B, C, D, dan E. A itu Allah Bapak Ibu. B itu birth, kelahiran Bapak Ibu. Kita nggak bisa pilih kita lahir di mana, dibesarkan di mana. Pengen dong saya lahir di keluarga Pak Jokowi. Setidaknya
gennya itu mengalir dalam kehidupan saya. Ya kan? C. Nah ini penting Bapak Ibu, kita berada di C, di choice, pilihan Bapak Ibu. Saya nggak tahu pilihan Bapak Ibu seperti apa dalam kehidupan Bapak Ibu. Mengambil keputusan juga pilihan Bapak Ibu. Hidup dalam taat akan Tuhan, hidup tekun di hadapan Tuhan juga ada pilihan. Dan jangan lupa kalau ada pilihan ada D. B dan D nggak bisa pilih Bapak Ibu. D to die, mati, kita nggak tahu matinya seperti apa. Tapi setelah namanya kematian, adanya eternity life, kehidupan kekal. Kita berada hanya satu pilihan Bapak, dari A sampai E itu kita hanya satu pilihan di C. Takut Tuhan, ikut Tuhan, punya ketetapan hati di depan Tuhan. B dan D kita nggak bisa pilih, kita nggak bisa pilih lahir di mana, nanti matinya seperti apa, mati di Sumedang kah, mati di pulau terpencil, atau mati seperti apa, kita nggak punya pilihan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bilang mati yang mengenaskan, tabrak dan lain sebagainya adalah mati yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti itu salah mati di atas kayu salib, mati yang secara terhina. Orang suka bilang bahwa kematian yang mengerikan adalah kematian yang mendapatkan upah yang setimpal katanya. Berarti Yesus setimpal dong upahnya. Saya percaya Bapak Ibu, hanya C kita punya pilihan dalam kehidupan. Tentukanlah pilihan Bapak Ibu mulai dari sekarang. Nggak usah nunggu besok, lusa mulai punya ketetapan. Walaupun maaf seperti jatuh bangun kita, seperti tokoh-tokoh Alkitab yang nggak semuanya itu mulus dalam perjalanannya. Pernah melakukan dosa, bahkan melakukan menyangkal Yesus sekalipun, menjual Yesus sekalipun. Ya, semua tokoh Alkitab menceritakan tidak ada yang mulus dalam perjalanan mereka, tapi akhirnya mereka memutuskan. Ya, Petrus katakan kepada kalau di kisah-kisah yang lain, bahwa dia nggak mau salib seperti Yesus, dia mau disalib secara terbalik Bapak Ibu. Dalam kisahnya juga dia sebenarnya dia lagi lari Bapak Ibu Petrus, dia lagi lari. Akhirnya dia, maaf istilahnya orang itu kayak menyerahkan dirinya Bapak Ibu. Itu kalau kita baca tentang kisah-kisah para murid Tuhan Yesus. Gak ada yang mati dengan damai Bapak Ibu. Ya, bahkan Yohanes bahkan digoreng dikatakan ya. Tidak istilahnya seperti apa tetap utuh tubuhnya. Daniel punya ketetapan hati. Apapun persoalan bahwa Ibu punya ketetapan hati di hadapan Tuhan. Amin. Kita harus belajar punya ketetapan hati di hadapan Tuhan. Dicemooh, maaf, bahkan dicari-cari kesalahan dalam kehidupan Bapak Ibu. Tetap ingat bahwa ketika kita benar, kebenaran itu akan tetap berada di atas Bapak Ibu. Amin. Tidak ada kebenaran satu apapun yang bisa mengubah kita Bapak Ibu. Walaupun pada akhirnya maaf kita harus kehilangan nyawa kita. Bapak Ibu, saya tertarik dengan kisah Galileo mengatakan bahwa bukan matahari yang mengitari bumi, tapi bumilah yang mengitari matahari. Pada akhirnya gereja-gereja maaf sepakat, gereja Bapak Ibu, ya kan? Mereka percaya kisahnya Yosua dan Musa ketika Musa angkat tangan perang terus, dan akhirnya karena perang itu ada aturannya, kalau udah sore berwajib berhenti perang. Kalau lanjut perang berarti itu curang aturannya pada waktu itu. Ya kan? Makanya matahari berhenti. Makanya dari situ gereja menganut dulu Bapak Ibu, gereja itu dengan negara itu sejajar. Kalau di Inggris, di Amerika ya, dulu sejajar. Makanya banyak film-film gereja kan, keboblokannya juga banyak banget di dalamnya. Segala jual surat indulgensia bahwa ketika beli maka dosa kita juga ampuni. Lainlah Kristen Protestan salah satu ceritanya. Nah, gak mudah ya bagi kita kalau kita di posisinya hidup benar, hidup di hadapan Tuhan ketetapannya. Dan saya gak tahu nanti akan terjadi apa di bangsa kita, karena firman Tuhan katakan hari-hari semakin jahat Bapak Ibu. Ya kan? Mulai nanti tahun depan, mulai sekarang ya kan, soal pemilihan presiden akan mulai berjalan, mulai saling menjatuhkan satu dengan lain, mulai buat kelompok lagi. Dulu kelompoknya Jokowi dan juga Prabowo, sekarang mungkin ada 3 kelompok ya.
Ada Pak Ganjar, mungkin ada Pak Anies Baswedan yang akan lagi kelompok sesama anak bangsa saling menjatuhkan. Ya, itulah politik. Kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita menyikapinya? Saya nggak mau prediksi Bapak Ibu. Yang saya katakan, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau Bapak itu merasa dunia tempatnya paling nyaman, paling indah, hati-hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, saya menganggap dunia tempat yang paling menarik, paling indah, berarti kita ada hal yang salah dalam kehidupan kita. Bahkan banyak hamba Tuhan pengen Tuhan Yesus itu cepat datang kedua kalinya Bapak Ibu. Bahkan banyak mereka yang berharap mereka cepat meninggalkan dunia ini. Nah, kita prinsipnya seperti apa? Kalau ada dalam dunia ini, berarti pekerjaan Tuhan belum selesai dalam kehidupan saya. Seperti apa pilihan Bapak Ibu? Tergantung bagaimana Bapak Ibu punya ketetapan hati di hadapan Tuhan. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Ayat yang ke-16 saya lompat ya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Ini mereka mulai melakukan silanya sesuatu hal yang jahat ya. Ayat 17, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambilnya Daniel dan dilemparkannya ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Nah, ini Bapak Ibu, siasat daripada orang-orang yang tidak mungkin suka dengan kita. Seperti hal saya katakan bahwa ketika bangsa Media dan Persia, ketika mereka membuat aturan, tidak satu pun yang bisa mengubahnya, bahkan raja itu sendiri. Padahal raja punya kekuasaan, bahkan nanti lihat selanjutnya, dengan perintah saja, ya, semua bisa dibatalkan Bapak Ibu. Tapi ini, jangan kita berharap kepada manusia. Bisa saja kan, karena Daniel orang yang sangat disayang oleh Raja Darius. Kalau kita baca kisah ini, Darius bahkan gelisah Bapak Ibu. Ketika dia tahu bahwa dia dijebak oleh orang-orang bawahannya. Tapi dia punya pandangan, kalau aku ubah, orang bilang aku ini mungkin pimplan lah. Aturan yang aku buat, aku ubah sendiri. Akhirnya dia mengambil zona amannya. Raja punya kekuasaan mutlak Bapak Ibu. Kalau raja bilang lemparkan Rey, ya mau ngapain bawahannya? Pasrah ya kan? Tapi kalau raja bilang tidak satu pun orang bisa menyentuh Rey. Gak ada yang berani Bapak Ibu. Tapi ini orang mencari alasan supaya Daniel tidak diangkat menjadi wakilnya, ya. Orang mungkin nomor 2, nomor 3 di kepemerintahan Darius. Tapi kita nggak berharap kepada manusia, Bapak. Saya katakan sebenarnya nggak perlu Darius, kalau baca ayat yang ke belasan, nggak perlu Darius bersusah hati berhari-hari. Bahkan dikatakan sampai matahari masuk terbenam, Darius juga tidak mendapatkan jawaban. Padahal dia punya perintah aja Bapak Ibu. Tidak perlu pakai aturan-aturan. Itu untuknya namanya raja, benar? Raja punya kekuasaan penuh. Gak ada satupun yang bisa mengotak-atik. Kalau raja bilang pada waktu itu ya Bapak Ibu, maaf, belum ada istilahnya HAM, belum ada yang namanya demokrasi. Kata raja ya kata Tuhan pada zaman itu. Siapa yang melarang, hukumannya mati. Tapi ini Daniel tahu hukumannya akan dialami adalah kematian. Tapi dia enggak mengubah ketetapan di hadapan Tuhan. Bayangin Bapak Ibu, kalau misalkan Anda dan saya berhadapan dengan dua pilihan, mengubah ketetapan atau kita tetap ketetapan di hadapan Tuhan. Atau orangnya itu nyawa Bapak Ibu. Gak mudah bagi kita untuk kita tetap untuk kepada Tuhan. Banyak orang undur dari Tuhan, mungkin kecewa, putus asa, ya kan? Semua orang kalau kecewa udah tinggi Bapak Ibu, kalau orang kecewa tinggi, bisa meninggalkan Tuhan dalam kehidupannya.
Saya maaf Bapak Ibu, saya dulu mengidolakan artis salah satunya Roger Danuarta Bapak Ibu. Ganteng dan juga keren waktu dia main film mungkin 90-an, saya penggemarnya. Ya kan, akhirnya dan narkoba, akhirnya hilang lah ceritanya. Bahkan majalah waktu itu mengatakan Roger mungkin orang nomor 10 tertampan di Asia salah satunya. Saya mendolakan ya. Tapi pada akhirnya, maaf, meninggalkan imannya. Gak gampang kita untuk tetap di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Ada berbagai proses bisa terjadi. Ya. Apa kurangnya kayak gitu? Tampan kayak kan. Cakep lagi kayak gitu istilahnya. Bisa Bapak Ibu. Bisa semuanya. Bisa terjadi. Kalau kita nggak punya ketetapan terus di hadapan Tuhan. Ketetapan itu artinya mati Bapak Ibu. Sama dengan hukum, apa istilahnya sama dengan sampai kita mati Bapak Ibu. Setia itu sampai kita mati. Wahyu 2 ayat yang 10b. Hendaklah kamu setia sampai mati. Barang siapa setia sampai mati, dia akan menerima mahkota kehidupan. Barang siapa menang, akan menerima namanya mahkota kehidupan. Ketetapan itu apalagi kita mau cari Bapak Ibu. Udah ada batasannya. Ya. Laki-laki perempuan juga ada batasannya. Hubungan itu ada batasannya Bapak Ibu. Gak ada yang gak ada batasannya. Semua ada ketetapannya, semua ada batasannya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu di ayat yang ke 19. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia selama bermalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Ayat yang ke-20, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berseru ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sangguplah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allah yang telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut-mulut singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Orang kalau punya ketetapan di hadapan Tuhan, bahkan dalam kematian sekalipun, tidak sesuatu pun bisa mengganggunya Bapak Ibu. Ini luar biasanya. Apakah singanya waktu itu lagi kenyang, orang katakan dengan bisa saja singanya lagi kenyang atau lagi sakit gigi. Tapi dari selanjutnya orang-orang yang memfitnah Daniel, bahkan dari keluarganya sekalipun dilempar ke dalam api. Belum sampai ke dasar Bapak Ibu. Mungkin ada berapa ini kuah singa langsung disantap sama singa. Tidak ada kecurangan itu bisa menang dalam hal kebenaran Bapak Ibu. Atau pertanyaan seberapa kuat sih kita menyimpan bau busuk, enggak akan kuat Bapak Ibu. Ketahuan juga. Sepintar-pintar pepatah lama tupai melompat akhirnya jatuh juga. Ingat, apapun rencana iblis, bahkan manusia yang jahat kepada kita, selama kita hidup dalam kebenaran, saya percaya Bapak Ibu, kebenaran itu akan terbukti. Maaf, seperti kisah Galileo, setelah penemuan tentang angkasa ditemukan, baru gereja menyadari mereka telah salah orang, dianggap sesat. Itu dia udah mati Bapak Ibu. Fakta baru. Ada banyak hal yang terjadi kita lihat. Awalnya kelihatan benar. Yang benar tetap benar pada akhirnya Bapak Ibu. Bagaimanapun Alkitab menjelekin Yesus bukan bangkit tapi ditukar, istilahnya gitu. Bahkan ahli-ahli Farisi dan Taurat ya membayar kepada pasukan bahwa Yesus diculik sama murid-muridnya dan lain sebagainya. Yang mati di kayu salib bukan Yesus tapi mirip dengan Yesus. Berbagai apapun tipu yang dikatakan, tapi kebenaran, tetap kebenaran Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu dan saya hidup dalam kebenaran, saya percaya Bapak Ibu, buahnya itu mungkin nggak akan kita nikmati hari ini. Buah kesetiaan ini, Daniel, tekun. Sanggupkah Allah yang kau sembah dengan tekun dan setia? Ini raja kenal Daniel orang tekun dan setia. Kalau saya bilang, Ray, kamu tekun setia, minimal siapa yang hubungan dekat dengan si Ray, melihat kehidupannya. Benar? Saya nggak bisa bilang, oh kamu setia, betul. Saya nggak pernah melakukan father and son istilah gitu, nggak ada pendekatan khusus. Nggak bisa Bapak Ibu kita nilai orang lain sekedar omongan di depan, ada hubungan khusus kita lihat. Baru kita bilang, oh dia memang wajib mendapat titel father gitu kan, atau mother istilah gitu. Sama ibu dan anak juga kan. Saya sama Bapak Ibu, orang lain bilang mami papi gini, kalau saya misalkan gak pas hati nyebutin gak bisa Bapak Ibu. Mau pemimpin tempat saya istilahnya kuliah waktu itu, orang papi mami segini, tapi saya gak bisa menyebut nama itu. Tetapi berjalannya waktu beberapa tahun baru saya panggil papi, memang teladan hidupnya kelihatan. Sama orang gak mengenal Tuhan, Bapak Ibu, ya. Nanti saya bacakan ayat yang ini ya, ayat yang ke-25 Bapak Ibu, ini menarik sekali ya. Dan raja memberi perintah, lalu diambilnya orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dari istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Nah, ayat yang ke-6, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Ayat 7, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kuasanya tidak akan berakhir. Ini dampak Bapak Ibu dari ketetapan hati seseorang, ya. Ini dampak orang itu punya ketetapan hati di hadapan Tuhan. Yang namanya raja akan berperintah, tidak satu pun yang bisa mengganggunya Bapak Ibu. Perintah raja kita kan tertulis dalam Alkitab, amin. Raja kita itu Yesus. Artinya kita murid-muridnya wajib mengikuti semua perintah Bapak Ibu. Enggak satu-satu Bapak Ibu, enggak setengah-setengah. Ya kan? Setengah putih, setengah hitam, enggak bisa Bapak Ibu. Enggak bisa istilahnya kita setengah-setengah. Ya. Percayalah Bapak Ibu, ketetapan hati Bapak Ibu Tuhan perhitungkan, amin. Apapun yang Bapak Ibu tekuni, setia dalam perkara yang Tuhan titip dalam kehidupan Bapak Ibu, mungkin dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ya. Semua nanti akan kelihatan pada akhirnya Bapak Ibu. Walaupun kita enggak menerima janji tersebut dalam kehidupan kita, tapi kita menerima dalam janji dalam kehidupan kekal Bapak Ibu. Bayangin ada nama kitab kehidupan, Wahyu ngomong dibuka satu persatu. Nama orang gak tercacana berarti menunggu di luar Bapak Ibu. Ada istilah perjamuan anak domba, ya, mempelai. Bayangin nama mempelai, gak ada mempelai yang maaf Bapak Ibu tampilan seperti saya seperti pasti mending pakai jas, pakai yang menarik, benar? Mau disanding Bapak Ibu. Kalau ada zaman dulu yang nikah ya pakai baju biasa-biasa yang mungkin ya karena kondisi. Tapi kita lihat sekarang orang ini mempelai itu mempersiapkan diri sedemikian rupa, uang gak jadi masalah. Bukankah kita sama mempelai Kristus, amin? Mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Salah satunya tekun dan setia dalam apapun yang Tuhan percayakan Bapak Ibu. Makanya saya bilang mau cantik, mau ganteng, maaf, akhirnya akan busuk di tanah Bapak Ibu. Tapi roh kita, batin kita itu kekal Bapak Ibu. Kekal di neraka kah? Kekal di surga? Nah, saya nggak tahu. Bukan urusan saya di sana, ya. Bukan urusan saya Bapak Ibu. Selama kita hidup dalam ketetapan Tuhan, apapun jadi tantangan dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa Tuhan itu setia, amin. Tuhan itu setia Bapak Ibu. Kesetiaan Tuhan itu dia ciptakan langit dan bumi dengan begitu rupa dengan firman Bapak Ibu. Tetapi untuk menyelamatkan manusia, dia mengosongkan dirinya Bapak Ibu.
Kalau Pak Erestus membuat pernyataan, dia melecuti dirinya, dia menghilangkan keilahiannya. Ya, istilahnya kenosis itu. Kenosis itu benar-benar dia mengambil sesuatu yang paling hina dalam dunia ini, yaitu manusia, Bapak Ibu. Punya keterbatasan, punya kelemahan, punya apapun. Sama kalau kita nggak merendahkan diri di hadapan Tuhan, sama Bapak Ibu, kita akan jadi orang-orang yang sombong pada akhirnya. Dan saya percaya satu hal, bahwa setiap orang setia, ya, Tuhan berlaku setia adil dalam kehidupannya. Tapi adilnya Tuhan tidak menjamin kita untuk sukses di dunia ini. Ingat Bapak Ibu, adilnya Tuhan bukan berarti kita langsung dapat hari ini. Ya, saya garis bawah seperti orang, kita bekerja bisa jadi kaya, bisa tidak Bapak Ibu. Tapi ingat, kita butuh duit, duit itu ada. Bukankah doa kami, berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya. Tapi Bapak Ibu tahu, bangsa Israel mengambil mana melebihi yang ditentukan Tuhan. Itulah manusia. Akhirnya besok busuk mananya, ulet yang muncul. Tuhan ambil cukuplah buat dirimu, buat anakmu, buat terunamu, buat ini. Kita manusia suka mengambil lebih. Busuk akhirnya mana. Mana yang dikirim Allah, ya, mulai burung di bangsa Israel, dan akhirnya turun mana yang asli itu sendiri. Itu bukan bahkan ditolak oleh orang-orang Israel, Bapak Ibu. Kita suka kuasa Tuhan, tapi kita nggak suka penderitaan bersama dengan Tuhan. Ada orang suka ambil jalan pintas dalam kehidupannya. Anak sekolah kalau dikatakan belajar, bisa aja nyontek, gurunya juga nggak bisa lihat saya kan, nyontek juga nggak ada masalah. Manusia suka ambil jalan pintas. Hati-hati. Orang yang gak tekun dan setia tetap pada akhirnya. Kalau Anda lulus jadi sarjana, jadi apapun, maaf, pada akhirnya juga membuat korupsi pada akhirnya. Sesuatu yang diambil gak benar, berakhir dengan tidak benar. Ya. Puji nama Tuhan, saya undang pelayan Tuhan maju ke depan. Kita akan tundukkan kepala kita berdoa.